Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya dari Digimaya. Nah, di video ini saya mau membahas terkait solusi masalah gap data dashboard dan real chat. Ini salah satu yang biasa ditanyakan juga ya, atau permasalahan yang bisa terjadi kapanpun gitu ya, dari akun yang kita kelola gitu. Nah, konten ini menjadi salah satu konten yang ada di help center kami. Jadi sekilas help center ini adalah semacam resource tim Digimaya gitu ya. Bisa berupa panduan seperti ini, bisa berupa video tutorial, bisa berupa resource lainnya gitu ya. Misalnya semacam tips ya. Kalau ini kan kalau misalnya kita nemu problem apa, ya udah tinggal ikutin panduannya di sini. Ya, misalnya masalah kenapa kampanye nggak spend gitu ya. Nah, kita sudah punya poin-poinnya harus ngapain aja gitu ya. Atau juga misalnya kayak SOP harian, kalau tim spesialis itu ngapain aja. Nah, ini sudah ada listnya dan masing-masing begini itu kita lengkapi dengan video gini sih buat membantu kalau ada tim baru khususnya. Ya, kalau tim yang udah lama ya mungkin udah terbiasa untuk pengecekan daily rutinnya gitu ya. Source lainnya, checklist apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu gambarannya sih. Oke, mana tadi ya ini. Nah, sekarang saya mau bahas dulu ini ya terkait dengan solusi masalah gap data antara dashboard dengan real chat. Jadi ini beberapa poin yang bisa teman-teman coba gitu ya. Nanti mungkin saya juga pengen tahu nih apa yang biasa kalian lakukan kalau terjadi seperti itu. Nah, yang pertama yang biasa kita lakukan meng-exclude orang yang sudah klik WA. Jadi ini tuh sebenarnya kondisinya bukan gap yang ini ya. Kalau gap misalnya masuk di dashboard 50% gitu ya. Atau bahkan separah-parahnya misalnya 30% gitu ya dari campaign kita, terutama dari campaign search ya. Itu kan masih normal-normal aja ya gitu. Kecuali mungkin kita melihat datanya memang belum berkualitas dari campaign performance max misalnya, atau display yang masuk ke banyak placement yang tidak berkualitas, itu biasanya gapnya kan besar banget ya. Nah, tapi ada juga kondisi tuh kayak dari campaign search yang gapnya itu sangat-sangat besar gitu. Mungkin masuknya itu di bawah 10% gitu misalnya ya. Masuk realnya gitu. Nah, ini mungkin coba lakukan seperti ini. Ini jadi kondisi yang anomali lah gitu ya, bisa dibilang yang benar-benar jauh gitu gapnya. Nah, bisa cobain. Tapi kalau cuman dikit-dikit ya mungkin butuh dioptimasi soal targetingnya aja gitu ya, dan landing page-nya juga gitu. Bagaimana dia bisa meng-convert lebih banyak orang atau visitor gitu ya yang masuk ke website gitu ya, dan sistemnya misalnya dicek agar traffic yang masuk juga lebih berkualitas kan gitu ya, kalau cuman masih normal-normal aja. Nah, ini yang di atas normal lah ini. Meng-exclude orang yang sudah klik WA ya, jadi dibuatkan dulu audiensnya, nanti di-exclude gitu ya. Audiensnya dibuat di mana? Jadi kita ke menu tools, audience manager. Nah, tinggal dibuat di sini nih ya, website visitor. Nah, di sini tag source-nya pilih ya. Nah, kemudian segmen membernya pilih visitor page with specific tag. Nah, tagnya apa? Misalnya ini ya, chat WhatsApp gitu. Nah, ini disimpan dulu. Jadi ini dari awal kalau bisa dibuatkan aja dulu. Ya, jadi ini sebuah segmen yang bisa dipakai di kemudian hari untuk masalah kayak gini gitu. Paham ya? Nah, nanti dikasih nama misalnya ini orang-orang yang klik tombol WhatsApp. Oke, paham ya? Kemudian berikutnya, cara mengexclude-nya. Cara mengexclude-nya gampang ya. Jadi kalau kita masuk ke campaign, katakan di search campaign ya, kita mau exclude. Berarti ke sini ya, ke audience sini. Nah, di sini ada audience exclusion. Jadi nanti di-exclude di sini. Ya, nanti di-exclude di sini. Oke? Nah, sekarang kita masuk poin kedua, pre-text atau greeting text-nya. Ngerti ya? Saat orang klik,
tombol WA kan diarahkan tuh misalnya ke apa ya, halaman, atau muncul dulu deh sebelum di-send ya. Nah, itu kan ada pretext atau ada greetingnya. Itu jangan terlalu disuruh isi data dulu gitu. Jadi kan biasa suka ada tuh orang yang pengen minta si calon customer tuh ngisi kan namanya, kotaknya, pesan apa produk yang ingin dipesan. Nah, dalam hal ini coba kurangin dulu perintah-perintah yang membuat orang itu jadi nggak send gitu. Ya. Nah, ini bisa dipertimbangkan gitu. Jadi ya mungkin cuman sekedar sapaan ke admin yang simple. Jadi bagaimana caranya orang itu send dulu misalnya. Paham ya? Nah, berikutnya tombol WA. Kalau ada tombol WA yang floating, biasanya ada floating kan sebelah kanan bawah gitu kan biasanya. Nah, itu coba taruh di sebelah kiri deh. Ya, kenapa? Karena tombol yang ada di sebelah kanan itu bisa lebih berpeluang terjadi accident click gitu. Ya, klik. Ya, karena kalau orang itu misalnya pegang handphone pakai tangan kanan kan terlalu dekat dengan jari saat scroll gitu misalnya ya. Nah, itu yang coba dipertimbangkan juga gitu. Nah, kita coba pindahkan tombolnya itu posisinya di sebelah kiri deh untuk mengurangin accident click lah ya. Terus juga ini sering terjadi nih, tombol jangan terlalu banyak tersebar di konten website. Ya, kadang-kadang misalnya ada landing page yang menampilkan semacam kayak katalog produk ya. Itu misalnya dia dealer mobil ya, showroom mobil, terus dia jual menampilkan berbagai macam merek mobilnya gitu. Nah, setiap itu pokoknya terlalu banyak deh tombol-tombol. Nah, itu juga hati-hati jangan sampai terjadi accident click. Karena kan orang scroll kan. Nah, scroll di layar, ternyata pas scroll itu ke klik gitu ya. Kesentuh tombolnya. Apalagi tombolnya itu ditaruh di gambar misalnya, ya itu udah bermasalah banget ya. Kemungkinan jumlah kliknya banyak banget, jumlah konversi di dashboard banyak banget, tapi yang benar-benar masuk ya sedikit karena memang orang kaget gitu ya, kok ini ke redirect ke sini gitu. Padahal dia belum niat untuk send message. Oke. Ini terkait IP exclusion ya. Kalau misalnya kita biasa pakai pihak ketiga, tahu IP exclusion-nya dari orang-orang yang terlalu sering masuk ke website kita misalnya. Kita khawatir dia sengaja untuk mengklik iklan kita gitu ya. Walaupun sebenarnya Google sudah handle sih masalah kayak gini ya. Artinya Google juga punya sistem untuk mendeteksi gitu ya, klik yang terjadi karena apa ya, spam gitu ya. Nah, kemudian ini juga bagus dicoba ya, coba pakai short form. Jadi ini istilah dimana formnya itu fieldnya sedikit gitu, misalnya cuma nama dan nomor handphone gitu ya. Jadi memfilter karena ada semacam komitmen orang untuk mengisi dulu data sedikit gitu ya. Nah, tapi jangan terlalu panjang. Orang panjang malas ya nggak isi juga formnya gitu. Ya, jadi ini beberapa hal yang bisa dicoba. Nah, karena ini kan lebih ke solusi yang apa ya, yang kita coba-coba gitu ya, bukan dari Google-nya juga. Jadi mungkin teman-teman juga punya beberapa solusi nih kalau terjadi masalah kayak gini nih, apa yang biasa dilakukan ya. Coba nanti silakan komentar ya di bawah video ini biar kita sama-sama berbagi informasi juga ya. Oh ya, seperti itu aja ya kalau terkait dengan solusi masalah gap data dashboard dan real chat ya. Ya, sedikit informasi ya, kalau teman-teman join program kami mentoring Google Ads 2 bulan, ini sebuah program bimbingan dan pendampingan Google Ads secara privat. Ini baru dirilis karena ada beberapa permintaan yang dari teman-teman yang memang ingin secara komprehensif ya dibantu, disupport timnya gitu ya untuk belajar Google Ads gitu. Nah, jadi ini silabus atau materi-materi yang kita bahas dan ini materinya sudah final, artinya sudah jelas per minggunya seperti ini gitu ya. Jadi ada 8 minggu yang nanti
akan berlangsung selama 2 bulan. Jadi satu topik ini 1 minggu. Jadi tidak terburu-buru belajarnya, sehingga punya kesempatan untuk banyak diskusi dengan saya, punya banyak kesempatan untuk bertanya berdasarkan dari performa atau campaign yang sedang berjalan juga, kayak gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya mau tahu lebih jauh, tinggal kunjungi aja halamannya di digimaya.com/kursus/member/mentoring ya. Seperti ini. Oke, seperti itu aja. Dan kalau udah join mentoring ya kita bisa bahas semua materi-materi yang ada di sini juga ya sebagai tambahan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami